Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada remaja. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, saya sendiri Akasih Sitinjak, saya sebagai pemateri kedua, dan teman saya Adi Susanto sebagai pemateri pertama, Angela sebagai pemateri ketiga, dan Beliani sebagai pemateri keempat. Berikut merupakan penjelasan kami tentang perkembangan dan perubahan pada fisik remaja. Pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan itu bersifat kuantitatif dan berkisar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Oleh sebab itu, secara terminologi, sebenarnya tanpa ada tambahan kata fisik pun, hanya dengan istilah pertumbuhan saja sudah bermakna perubahan pada aspek-aspek fisiologis. Pertumbuhan itu meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambah besar dan beratnya jantung dan paru-paru, serta bertambah sempurnanya sistem kelenjar endokrin atau kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Sedangkan perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Penyebab pertumbuhan atau perubahan pada masa remaja. Nah, perubahan ini disebabkan aktifnya kelenjar dalam sistem endokrin. Nah, yang mana di dalam sistem endokrin ini terdapat kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak yang akan mengeluarkan dua macam hormon, yakni hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik yang mana itu akan merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin yang diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus untuk merangsang pertumbuhan. Nah, di kelenjar gonad ini sebetulnya sudah ada semenjak anak dilahirkan. Namun, kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotriopik dari kelenjar pituitari tadi pada saat si anak memasuki tahap remaja. Jadi, dapat dikatakan bahwa tumbuh pertama pada laki-laki itu yaitu kumis lelaki dan melebarnya pinggul anak pada perempuan. Terjadi banjir hormon atau hormones, suatu substansi kimiawi yang berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Seperti yang kita ketahui bahwa androgen ini merupakan jenis utama hormon seks yang terdapat pada laki-laki, sedangkan estrogen merupakan hormon utama yang terjadi pada perempuan. Testosteron adalah jenis androgen yang berperan penting pada perkembangan pubertas laki-laki. Selama pubertas, peningkatan kadar testosteron akan berkaitan dengan sejumlah perubahan fisik pada laki-laki. Perkembangan alat kelamin luar, peningkatan tinggi badan, dan perubahan suara. Lalu ada namanya estradiol. Nah, estradiol adalah jenis estrogen yang berperan penting pada perkembangan pubertas perempuan. Nah, perkembangan ini terjadi dengan meningkatnya kadar estradiol. Terjadilah perkembangan payudara, rahim, dan perubahan tulang kerangka tubuh. Faktor pertumbuhan fisik yang pertama keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umumnya dibawa oleh gen. Beberapa penyakit juga bisa jadi diturunkan dari orang tua. Yang kedua, jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga, hormon. Faktor internal alami lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon.
Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Bukan itu saja, hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses ini. Sebaliknya, makanan berlebihan dengan nutrisi tak seimbang bisa berujung munculnya masalah kesehatan. Yang kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Peran penting lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa melawan kuman dengan optimal. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Proses ini juga akan membimbing kedewasaan anak menjadi lebih baik. Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, ada hukum Cepalokonda. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Pada bagian kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian yang lain. Yang kedua, ada hukum Proximodista, menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan terlebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Yang ketiga, hukum perkembangan terjadi dari umum ke khusus, menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner, bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat, ada hukum perkembangan berlangsung. Dalam tahapan-tahapan perkembangan, menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Yang kelima, ada hukum tempo dan ritme. Perkembangan menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap, serta bisa berlaku umum.